Saudara, kita belum meninggalkan Januari ya, dan karena itu ini masih bulan pertama di tahun 2013, dan menarik juga bahwa kita akan berbicara tentang panggilan untuk bekerja. Dan mari kita perhatikan teks Kejadian 1 ayat 28 yang akan menjadi dasar pembahasan saya hari ini. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Masih ada beberapa kursi kosong di depan. Nah, cepat semua duduk baru saya mulai. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini ayat atau ini firman Tuhan yang datang secara khusus kepada manusia pertama. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan juga ayat 27, manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan. Dan secara khusus bagian tentang manusia sudah saya sampaikan dalam serial khotbah tentang manusia. Tapi setelah manusia diciptakan, manusia diberikan satu mandat, manusia diberikan satu tugas: beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Dan saudara, teks ini terkenal sebagai culture commission atau satu mandat kebudayaan atau mandat kerja yang diberikan setelah Allah menciptakan manusia, menempatkan mereka di Taman Eden, beri tugas manusia untuk mengelola seluruh ciptaan Allah. Jadi Allah ada di sorga, Allah menciptakan manusia, menempatkannya di bumi. Dan karena itu manusia ditempatkan di bumi. Taman Eden itu ada di bumi. Kalau orang Islam menganggap Taman Eden atau disamakan dengan Firdaus itu ada di surga. Karena itu Islam beranggapan bahwa manusia Adam dan Hawa berdosanya di surga, baru dilempar turun ke bumi. Kalau kita tidak begitu. Taman Eden itu ada di bumi. Di mana kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, letak geografisnya digambarkan di situ ada 4 sungai, Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Berarti itu ada di bumi. Dan saudara, kalau kita cari di bumi, sungai Pison dan Gihon itu sudah hilang, tidak pernah ada. Tapi 2 sungai yang lain, Tigris dan Efrat, itu masih ada. Adanya di mana? Di Irak. Ada apa ini? Ya, jadi saudara, Taman Eden itu kira-kira ada di Irak. Karena Tigris dan Efrat itu ada di Irak. Tapi saudara, gimana cara... Jadi Tigris dan Efrat itu ada di Irak, dan karena itu sudah ada berbagai upaya untuk cari tahu posisinya Taman Eden di mana, ya. Tetapi juga sukar. Kenapa, saudara? Kalau hanya untuk cari tahu, oh, Tigris di sini, Efrat di sini, berarti Taman Eden di sini, belum tentu. Kenapa? Karena pernah terjadi air bah. Kalau air bah, semua sungai berubah.
Ya, semua sungai berubah dan karena itu tidak mudah cari Taman Eden sekarang ini. Tetapi pasti Taman Eden ada di bumi ini dan karena itu manusia ditempatkan di dalam Taman Eden. Manusia pertama Adam dan Hawa dan diberikan tugas kelola semua itu, atur semua itu demi kelangsungan hidup manusia. Allah ada di surga, manusia di bumi, manusia diberi tugas kelola seluruh ciptaan. Berarti saudara, manusia itu dianggap sebagai perwakilan Allah di bumi. Manusia dianggap sebagai gubernurnya Allah di bumi untuk atur seluruh ciptaan Allah ini. Berarti saudara, di sini manusia diberikan tugas atur, kelola semua ciptaan Tuhan. Berarti manusia diberikan tugas sejak dari dia diciptakan, diberikan tugas untuk bekerja. Manusia ada untuk bekerja. Dan saudara, ini panggilan untuk bekerja. Manusia sejak dari hari dia diciptakan sudah diberikan tugas oleh Tuhan untuk bekerja. Karena itu saudara, kalau ada orang yang sampai malas bekerja, sebenarnya dia mengingkari panggilan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Allah sejak dari hari penciptaan. Karena itu saudara, tema kita hari ini adalah panggilan bekerja. Dan supaya kita sungguh menyadari panggilan kerja ini adalah tanggung jawab kita sebagai manusia, tetapi juga tanggung jawab sebagai orang Kristen. Hari ini saya akan bahas dua hal penting terkait dengan masalah bekerja ini, dan itu ada hubungannya dengan Tuhan Allah kita. Hal pertama yang akan saya bahas adalah Allah ditampilkan di dalam Alkitab sebagai Allah yang bekerja. Allah ditampilkan di dalam Alkitab sebagai Allah yang bekerja. Kalau kita baca Alkitab dengan saksama, kita akan melihat sebenarnya Allah di sana adalah Allah yang aktif, Allah yang bekerja. Dan ini nampak dari berbagai konteks yang terjadi sepanjang sejarah Alkitab. Alkitab selalu menggambarkan Allah sebagai Allah yang bekerja. Saya akan tunjukkan ini lewat beberapa konteks. Yang pertama saudara, dalam konteks penciptaan. Di dalam cerita penciptaan alam semesta, Allah jelas bekerja. Bekerja apa? Mencipta. Dia bekerja, dia mencipta, berarti dia bekerja. Memang saudara, kadang-kadang kelihatannya Allah tidak kerja. Kenapa? Karena berfirman saja jadi. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kalau cuma berfirman dan jadi, apakah ini kerja? Bandingkan dengan Mazmur 33 ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semua jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadilah langit, jadilah batu, jadilah pohon, jadilah binatang dan sebagainya. Hanya perintah, semua ada. Jadi kelihatannya kalau cuma berfirman dan jadi, cuma perintah dan jadi, ini bukan kerja. Tetapi saudara, semua itu menurut saya tidak menghilangkan kesan bekerjanya Allah. Toh di dalam cerita penciptaan manusia, kita bisa lihat waktu menciptakan manusia, Allah sendiri menunjukkan dirinya sebagai Allah yang juga bekerja, tidak cuma berfirman. Saudara perhatikan Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ini kerja. Membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Dia membentuk dari tanah, menghembuskan nafas, berarti waktu Allah menciptakan manusia, dia bekerja. Lalu Kejadian 2 ayat 21-22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika dia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ini operasi pertama, pembedahan pertama di dalam sejarah. Jadi sebelum dokter-dokter mampu membedah, Tuhan sudah pakar dalam urusan bedah. Habis bedah, ambil onderdil di dalam, lalu tutup lagi dengan daging. Itu kan ini, pekerjaan luar biasa. Dan dari rusuk itu diambil Tuhan Allah dari manusia, dibangunlah seorang perempuan, dan seterusnya. Dia mengoperasi Adam, lalu dari tulang itu membentuk manusia. Ini bekerja. Berarti sewaktu Allah menciptakan manusia pertama, Allah sudah bekerja di sana. Tapi sebelum dia cipta manusia, saudara, dia juga cipta binatang. Bagaimana prosesnya? Ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Jadi dia bentuk dari tanah. Tuhan Allah bentuk singa, ya,
jadi. Tuhan Allah bentuk burung, jadi. Tuhan Allah bentuk monyet, jadi. Ya, pokoknya dia bentuk semua binatang darat. Bayangkan saudara, kalau semua binatang di dalam dunia ini Allah membentuknya dari tanah, itu kerja capek atau tidak? Nah, Allah tidak capek. Ya, manusia capek, tapi membayangkan itu capek. Tetapi Allah pasti tidak capek, dan karena itu biarpun tidak capek, tetapi jelas di sini Allah ditunjukkan sebagai Allah yang bekerja. Waktu dia mencipta, dia bekerja. Setelah selesai mencipta, saudara, konteks yang kedua adalah konteks providensia. Apa itu providensia? Providensia itu adalah pemeliharaan alam semesta atau penopangan alam semesta. Konsep providensi ini berbeda dengan satu paham yang namanya deisme. Deisme itu adalah satu paham yang mengatakan Allah memang menciptakan alam semesta ini. Setelah dia cipta alam semesta ini, dia mengatur alam semesta dengan seluruh hukumnya. Dan setelah itu dia membiarkan alam semesta ini berjalan berdasarkan hukum-hukumnya sendiri. Saudara lihat jam tangan yang saya pakai. Saya tidak tahu orang siapa yang buat. Tapi orang yang menciptakan jam ini, dia sudah mengatur jam ini dengan sistem-sistemnya dan hukum-hukumnya. Tiap 60 detik bergerak 1 menit. Tiap jarum menit bergerak 60 kali. Jarum jam bergerak 1. Dan saudara tidur pun itu terus berjalan. Tapi ini jam ini tidak ada hubungan lagi dengan penciptanya. Penciptanya entah di mana. Penciptanya ini tidak langsung berurusan dengan jam. Tapi jam ini terus berjalan. Bukan karena hubungan dengan pencipta. Tapi jam ini berjalan hanya karena hukum-hukum yang sudah ditanamkan atau diberikan di dalam jam ini. Deisme mengatakan begitu juga alam semesta. Kalau terjadi seluruh atau segala sesuatu di dalam alam semesta ini bukan urusan dengan Tuhan. Tuhan sudah menciptakan alam semesta, menaruh hukum-hukumnya, sistem-sistemnya, sehingga alam ini berjalan dengan hukum alam. Karena itu terjadi apapun di dalam alam semesta tidak ada hubungan langsung dengan Tuhan Allah. Kalau ada gempa bumi itu bukan urusan Tuhan Allah. Kalau ada tsunami itu bukan urusan Tuhan Allah. Kalau ada banjir, itu bukan urusan Tuhan Allah. Kenapa? Karena itu kesalahan manusia sendiri. Kenapa tebang pohon tidak tanam kembali? Kenapa buang sampah sembarangan? Kenapa bangun gedung tinggi-tinggi tidak mengatur peresapan air? Seperti di Jakarta sampai banjir seperti itu. Itu kesalahan manusia. Bukan urusan dengan Tuhan Allah. Itu pandangan deisme. Tetapi saudara, kekristenan tidak melihat seperti itu. Dulu waktu adanya tsunami Aceh, seorang pendeta di Kupang ini tulis, waktu ini ada orang banyak komentar-komentar lewat SMS, lewat Facebook dan sebagainya, ini Tuhan menghukum Aceh. Tetapi seorang pendeta mengatakan tidak, tsunami-nya Aceh tidak ada hubungan dengan Tuhan Allah. Nah, itu pasti pendeta dengan paham deisme. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan Allah menciptakan alam semesta, tapi setelah dia cipta alam semesta, ini waktu cipta bekerja. Tapi setelah cipta alam semesta, dia tidak berhenti kerja. Terus bekerja. Bekerja apa? Menopang alam semesta ini dengan seluruh kekuatan dan firman-Nya. Saudara lihat Ibrani 1 ayat 3. Ia di sini adalah Yesus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Berarti saudara bayangkan ya, Tuhan mencipta, dia topang semuanya. Sekarang lihat Mazmur 75 ayat 4. Bumi hancur dan semua penduduknya, tapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Tiang-tiangnya bumi. Tak usah pikir, masa bumi punya tiang? Ya, ini sudut pandang orang Ibrani sana. Ya, orang waktu itu belum tahu bumi bulat. Orang cuma tahu bumi itu datar. Kalau jalan-jalan terus sampai ini ujung bumi, tahu-tahu jatuh. Itu pandangan orang dulu. Ada juga pandangan orang dulu, bumi itu ada di pundaknya seekor gajah. Kalau gajahnya bergerak, ya, maka bumi gempa. Ya, itu pandangan mereka. Karena itu kita baca dalam Alkitab, ada pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya.
Kamu akan jadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kenapa ada ujung bumi? Itu pola pikir orang pada zaman itu. Itu sudut pandang manusia. Kalau sudut pandang Allah, dalam Yesaya dikatakan dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Dunia baru tahu, manusia baru tahu bumi bulat itu tahun berapa? 1500-an atau 1400-an. Tapi kitab Yesaya ditulis 700 tahun sebelum Yesus lahir. Itu sudah tahu bumi itu bulat. Karena itu saudara, maka di sini dikatakan, akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya, tiang-tiang bumi. Berarti bumi ini bergerak, Tuhan atur semua. Tuhan tidak membiarkan bumi jalan sendiri. Tuhan tidak membiarkan alam semesta jalan sendiri. Tidak. Dia menopang alam semesta ini. Ini kerja saudara ya. Kalau ada satu bola yang bergerak terus, dan saudara mesti jaga bola ini bergerak terus, ini kerja luar biasa. Tapi Allah melakukan itu. Bayangkan saudara, jika Allah cuma mencipta, terus tidak mengatur alam semesta ini, bahaya besar terjadi bagi seluruh umat manusia. Kalau kita pelajari dalam tata surya kita, matahari, planet paling dekat Merkurius, Venus, bumi, lalu Mars, terus sampai Pluto. Ada kontroversi sekarang apakah Pluto itu planet atau tidak. Ada yang mengatakan itu bukan planet, ada yang mengatakan itu planet. Tapi lepas dari itu, pokoknya Merkurius, Venus, bumi, Mars, baru seterusnya. Dan saudara, semua benda planet-planet berputar seluruhnya. Tapi aneh saudara, setiap hari berputar, tiap saat berputar, tidak pernah bumi terputar, tahu-tahu jadi urutan kedua, lebih dekat dari matahari. Ganti Venus, tidak pernah. Atau dia lari ke urutan ke-6. Lalu Pluto lari ketiga, ganti bumi. Tidak saudara. Bayangkan saudara, seandainya Mars, Merkurius, Venus, bumi nomor 3, tahu-tahu berputar dan bumi ke nomor 2, hangus kita. Kenapa? Terlalu dekat dengan matahari. Hangus. Tidak ada kehidupan di sana karena terlalu panas. Tapi saudara, kalau dia berputar sampai nomor 4, atau nomor 5, atau nomor 6, atau nomor 7, kita juga mati semua. Kenapa? Tidak bisa ada kehidupan di bumi. Kenapa? Karena Mars sampai Pluto terlalu jauh dari matahari, sehingga panasnya itu tidak cukup untuk menghasilkan kehidupan. Jadi para ahli mengatakan bahwa planet yang boleh dipastikan satu-satunya planet yang ada kehidupan, itu cuma bumi. Memang ada yang mengatakan bahwa di planet yang lain ada makhluk hidup, undetected flying object, UFO, yang tiba-tiba wush, ya, yang dengan piring terbang. Entah itu benar atau tidak, itu masih jadi bahan perdebatan yang luar biasa. Tapi saudara, kalau dilihat dari struktur bumi kita, bumi ini satu-satunya planet yang memungkinkan hidup. Kenapa? Karena hanya di sini ada air, dan air lebih banyak dari darat. Tuhan mengatur semua itu sampai perputaran planet-planet tidak merubah posisi bumi dari urutan ketiga. Kalau dia tidak topang alam semesta ini, dan itu terjadi, bahaya saudara. Bumi kita ini putar. Kalau saudara belajar lihat bumi berputar. Coba lihat baik-baik. Kalau buminya putar, tiba-tiba dia gas sendiri. Atau dia melambat. Itu juga bahaya. Karena saudara, putaran bumi ini menentukan terjadi siang dan malam. Kalau bumi sekarang berputar, aneh saudara. Kita ini dari dulu, pokoknya kita hitung satu hari 24 jam. 12 untuk siang, pagi siang, 12 untuk siang terus sampai malam. Tapi kalau tiba-tiba bumi ini melambat, maka malam kita sekarang itu akan sekian kali lebih panjang. Kau tidur-tidur tidak pernah pagi-pagi, karena lebih panjang. Begitu juga siang akan lebih panjang. Kerja bakti tunggu jam istirahat tidak pernah datang. Kenapa? Karena terus siangnya bertambah panjang terus. Tapi tahu-tahu saudara, kalau dia putarannya lebih cepat, ini siang, tahu-tahu sudah malam. Ya, saudara baru jalan turun dari sini ke bawah, tahu-tahu sudah siang lagi. Maka semua akan kacau balau. Tapi saudara, dari dulu sampai sekarang, putaran bumi ini kelihatannya tertata dengan rapi. Terus 12 jam, selalu pas. Siapa yang mengatur putaran bumi itu sehingga tetap.
Kalau dia tidak topang itu, rusak seluruhnya. Bumi kita di sini, bulan di sini. Itu jaraknya 240 mil. Bulan di sini, bumi di sini, 240 mil. Naik pesawat kecepatan cahaya itu lari 300.000 km per detik. Kalau kita mampu bikin pesawat kecepatan cahaya lari ke bulan, 1,2 detik sampai bulan. Ya, sebelum 3 detik dari bulan pulang bumi. Dekat sekali. Tapi saudara, menariknya adalah 240 mil ini, jaraknya tetap. Para ahli memperkirakan kalau bulan ini di sini turunkan jadi 50 mil, bulan itu, posisi bulan mempengaruhi pasang surut air laut. Kalau bumi itu diturunkan jadi 50.000 mil, maka air pasang sekarang ini yang air naik, turun lagi naik. Kalau dia sampai turun bulan, maka dia akan merendam seluruh dunia ini, seluruh bola bumi ini 2 kali sehari. Tutup seluruhnya. Kita tsunami 1 hari 2 kali. Kalau bulan turun. Tapi saudara, Tuhan atur sedemikian rupa sampai 240 mil ini tetap, maka kita aman-aman saja. Kalau tsunami mungkin dia turunkan sedikit, khusus Aceh atau khusus mana ya, khusus mana-mana dia turunkan sedikit. Tapi secara normal semuanya berjalan sesuai dengan aturan yang Tuhan atur. Kalau saudara belajar komposisi atmosfer, maka di dalam yang namanya atmosfer itu, di dalam atmosfer itu ada oksigen dan ada nitrogen. Oksigen itu 21% dan nitrogen itu 78%. Itu dalam atmosfer. 21 oksigen, 78 nitrogen. Kerapatan udara bisa berbeda di gunung dan di pantai, tetapi perbandingan 21-78 itu di mana saja tetap. Kalau yang ini 21 naik, 78 turun, kita mati semua. Atau 78 naik, 21 turun, kita mati semua. Jadi Tuhan mengatur sampai komposisi atmosfer, 21% oksigen, 78% nitrogen, ini seimbang di mana saja. Maka kita masih bisa tetap hidup. Saudara bayangkan, kalau dia tidak topang semuanya ini, bahaya besar bagi kita. Berarti setelah Tuhan bekerja mencipta, dia terus bekerja di dalam memelihara alam semesta ini. Karena itu saudara, sekarang saya tanya, kira-kira Allah kerja ada istirahat atau tidak? Istirahat tidak? Lihat Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Dia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kalau Tuhan sampai tertidur 1 menit, seluruh alam semesta ini akan rontok seluruhnya. Kenapa? Karena dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Allah kerja atur segala sesuatu dalam alam semesta. Sampai atur semua. Untuk matahari terbit, dia atur. Hujan turun, dia atur. Amin. Coba lihat Matius 5 ayat 45. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari. Berarti matahari terbit karena pekerjaan Allah. Dan menurunkan hujan. Berarti matahari ada, hujan turun, itu karena Tuhan yang bekerja. Dia yang atur semua itu. Kisah 14. Supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalan masing-masing. Namun dia bukan tidak menyatakan dirinya dalam berbagai kebajikan, dengan menurunkan hujan dari langit, dan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Musim pun diatur. Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Jadi musim hujan dia atur, musim kering dia atur, musim gugur dia atur, musim semi dia atur, semua dia atur. Hujan turun dia atur, matahari terbit dia atur. Tahu-tahu hujan ada kilat, ada guntur. Jadi dengan sendiri? Tidak, Tuhan atur itu. Ayub 28, 25, 26. Ketika dia menetapkan kekuatan angin, jadi dia atur. Angin ini dia atur. Nah, kalau di sini sepoi-sepoi basah. Kalau di sini kasih badai tornado, ya. Dia atur semua. Dia yang menetapkan kekuatan angin, mengatur banyaknya air. Kalau di Kupang kasih secukupnya, kalau di Jakarta bikin overdosis.
Maka dia yang atur semua itu, ya. Ketika dia membuat ketetapan bagi hujan. Jadi hujan tidak turun sendiri, tidak turun sembarangan. Semua jalan sesuai ketetapan Tuhan. Dan jalan bagi kilat guru. Kilat dari sini ke sana dan sebagainya. Tuhan atur semua itu. Ayub 37. Karena kepada salju dia berfirman, jatuhlah ke bumi. Dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Berarti hujan deras, dia yang atur. Awan pun dimuati dengan air, dan awan memencarkan kilatnya. Kalau kilat turun dari Tuhan. Lalu kilat menyambar-nyambar ke seluruh penjuru, menurut pimpinannya, pimpinan Tuhan. Untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Dia sudah atur kilat, atur guru, atur hujan, atur salju. Dan saudara, dia masih atur bulan, pemunculan bulan, matahari mulai masuk, bulan mulai keluar, dia urus itu. Mazmur 104 ayat 19. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Ya, dia atur semuanya. Sudah cukup Tuhan Allah bekerja? Oh, belum saudara ya. Tuhan punya kerja banyak. Kerjanya adalah kasih makan semua binatang di dunia. Saudara kalau pelihara babi, saudara repot ya, kasih makan babi 1 hari 3 kali. Pelihara anjing. Saya punya anjing saudara, saya urus makannya dia. Tiap hari saya pulang, mesti bawa roti. Saya rasa sedih sekali kalau pulang, anjingnya menyambut saya tanpa ada roti yang saya berikan. Saya begitu sayang anjing-anjing saya. Tapi kurang ngajarnya, orang mencurinya untuk jadi RW. Ya. Sampai sekarang untung saya masih punya kenangan karena saya foto dia. Kalau saya kangen, saya sering kali membuka foto itu dan melihat. Ya, saya urus semua itu saudara. Itu baru satu, tapi kadang-kadang sampai saya pindah rumah, saya pesan, saya SMS khusus Amin, lu tolong ya, beta su pindah, tapi lu tolong perhatikan tuh anjing punya makan, tiap hari harus kasih roti. Saya peduli dengan binatang peliharaan saya, hanya urus anjing 1 ekor atau 2 ekor. Tapi saudara, Tuhan mesti kerja atur makan seluruh binatang ekor per ekor di seluruh dunia. Mazmur 104. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan, tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit, diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Lalu Mazmur 147 ayat 9. Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Semua binatang darat Tuhan urus kasih makan. Sudah cukup Allah bekerja? Belum. Binatang laut juga dia kasih makan. Ya. Mazmur 104. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya, semua itu menunjuk pada segala binatang laut itu. Semuanya menantikan engkau supaya diberi makan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Mereka ini seluruh ikan-ikan binatang laut kenyang olehnya. Bayangkan Tuhan mesti urus makan dari binatang darat dan binatang laut tiap hari. Kerja keras atau tidak? Ini kerja luar biasa. Sudah selesai Tuhan kerja? Oh belum saudara ya. Berapa banyak bunga ada di dunia. Tuhan punya kerja untuk membuat mereka indah. Matius 6, 28-30. Perhatikan bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata padamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang. Rumput sampai rumput saudara. Tuhan mesti atur. Sudah habis kerjanya? Belum. Dia mesti atur berapa manusia yang sekarang hidup di dunia. Dia atur rezeki masing-masing. Ini hari ini dapat rezeki. Ya, tapi rezekinya sedikit. Yang itu dapat rezekinya banyak. Yang ini hari ini mesti sial. Ya, nanti besok baru dapat rezeki dan sebagainya. Ya. Mazmur 145, 15, 16.
Mata sekalian orang menantikan engkau. Dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Dapat makan hari ini, ditraktir hari ini. Dia atur semuanya sampai semua yang hidup dapat makan. Kerja sudah banyak ya? Masih habis pekerjaannya, sudah habis? Belum. Amsal 20 ayat 24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Maka Tuhan juga mesti kerja, dia mau langkah ke kiri atau langkah ke kanan, atau mau mundur, atau mau maju, atau mau goyang. Semuanya dia atur. Maka bayangkan saudara, kalau dia atur semua itu, berapa miliar manusia ada dalam dunia ini, dan dia mesti atur orang per orang untuk mengatur langkah hidup mereka. Tuhan kerjanya luar biasa. Sudah habis kerjanya? Belum. Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Pekerjaan Tuhan berikut adalah hitung rambut dari masing-masing orang. Bayangkan saudara, dia mampu menghitung rambut yang sekarang ada maupun yang pernah ada. Yang sudah pernah saudara cukur pun terhitung semuanya. Dan ini saya pikir, waktu saya merenungkan ini, apakah Allah kurang pekerjaankah? Sampai hal-hal kecil dan remeh seperti ini dia harus urus. Tapi itulah yang Alkitab katakan. Kita sendiri kan tidak pernah pusing berapa rambut kita yang terlepas. Yang perempuan yang rambut panjang kalau bangun tidur, pernahkah saudara periksa tempat tidur berapa helai rambut yang terlepas? Saudara tidak pusing. Tapi Tuhan hitung berapa yang terlepas, sisa berapa. Ya. Hitung itu rambut, kalau hitung uang mudah. Klik, 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 klik. Tapi hitung rambut, apakah saudara bisa klik, 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 klik? Saudara klik di sini, satu terlepas di sana. Yang mudah dihitung bagus, tapi yang dia begini-begini, lu pegang satu terlepas satu. Itu sukar. Setiap kita, tiap hari berdoa. Tuhan mesti dengar doa kita semua. Dia memilih mau jawab yang mana, tidak menjawab yang mana, tunda yang mana. Semua dia atur. Jadi saudara, dari semua itu kita mesti bikin kesimpulan. Di dalam menopang seluruh alam semesta, Allah bekerja non-stop. Jikalau dia stop 1 detik, kacau balaulah seluruh alam semesta dan seluruh tatanan hidup ini. Jadi dia bekerja dalam penciptaan, setelah itu dia bekerja di dalam pemeliharaan alam semesta. Konteks ketiga adalah dia juga bekerja di dalam konteks inkarnasi. Inkarnasi itu adalah waktu Allah masuk ke dalam dunia, dalam diri Yesus Kristus, menjelma menjadi manusia. Bapa mengutus Yesus dalam dunia, bekerja demi menebus dosa manusia. Yesus adalah Allah, tapi sekarang dia jadi manusia. Kalau dia jadi manusia, waktu dia jadi manusia, dia tetap menampilkan diri sebagai pribadi yang bekerja. Alkitab mengatakan Yesus adalah anak tukang kayu. Berarti yang tukang kayu adalah bapaknya. Matius 13 ayat 35. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Berarti yang tukang kayu itu bapaknya, bukan Yesusnya. Tapi versi Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu? Berarti dia juga tukang kayu. Bapaknya tukang kayu, dia tukang kayu. Berarti dia juga bekerja keras. Yusuf mungkin mati muda. Dan karena itu Yesus yang bekerja ganti sebagai tukang kayu. Kerja untuk menghidupi ibunya dan saudara-saudaranya hasil perkawinan Yusuf dan Maria setelah dia lahir. Karena itu waktu dia disalib, dia ingat dia mau mati, ibunya bagaimana? Maka dia panggil Yohanes, inilah ibumu. Dia titip mamanya kepada Yohanes. Sebelum itu dia kerja keras untuk menghidupi mereka. Dalam konteks yang lain, dia berkata dalam Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Maka sewaktu berinkarnasi, Allah tetap bekerja. Dalam konteks eskatologi ini akhir zaman. Dalam konteks akhir zaman, kita lihat Kisah 17 ayat 31. Karena dia telah menetapkan suatu hari, pada waktu ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang ditentukannya. Akan menghakimi dunia, ini juga bekerja.
Jadi mulai dari penciptaan, pemeliharaan alam semesta, inkarnasi, sampai akhir zaman, Allah ditampilkan sebagai Allah yang bekerja. Allah pernah istirahat? Pernah berhenti? Lihat Kejadian 2 ayat 2 ayat 3. Ketika Allah pada hari ke-7 menyelesaikan pekerjaan dibuatnya, berhentilah ia. Lalu ayat 3, dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Ini bukan berarti Allah bekerja berhenti total, tidak. Berhenti mencipta, tapi bekerja lain terus. Bekerja memelihara itu terus. Jadi ayat Kejadian 2 ayat 2 dan 3 tidak berarti Allah stop bekerja. Stop di dalam bekerja mencipta, tapi melanjutkan dengan pekerjaan pemeliharaan alam semesta. Jadi ini semua menunjukkan Allah adalah Allah yang bekerja. Kalau kita bayangkan pekerjaan Allah seperti itu, capek atau tidak? Dari sudut pandang kita capek atau tidak? Capek. Habis energi atau tidak? Habis. Tapi persoalannya ini Allah. Kalau Allah bukan manusia, jadi Allah tidak kenal capek. Allah tidak mungkin kehabisan energi. Kalau ada pendeta bilang Allah kehabisan energi, saya tidak tahu mesti katakan apa tentang pendeta ini. Coba baca komentar pendeta ini. Terisinya kekosongan bumi dengan berbagai ciptaan yang berhutang eksistensi pada Sang Firman, pada saat yang sama berarti Allah yang tadinya penuh dengan segala sesuatu, memenuhi segala sesuatu, menjadi makin berkurang dan kosong. Allahnya mulai makin kurang dan kosong. Terus dunia yang kosong, tandus, mandul, makin penuh dengan kemuliaan Allah dan kebesaran Allah. Tetapi pada saat yang sama Allah yang penuh dengan kemuliaan, kebesaran menjadi kosong dan miskin. Dia yang tadinya memiliki segala hal menjadi tidak lagi memiliki apa-apa. Terus ini satu proses yang melelahkan dan menyakitkan. Allah sungguh kehabisan energi dan menjadi tidak berdaya. Apa yang dia katakan betul? Betul. Yang dia katakan betul. Betul untuk Allahnya. Tapi bukan Allahku dan Allah Alkitab. Allah Alkitab tidak bisa kehabisan energi. Konsep dia adalah karena Allah berfirman, jadilah burung. Maka firman keluar berubah jadi burung. Jadilah batu, firman keluar jadi batu. Jadi pohon, firman berubah jadi pohon. Karena firman berubah jadi ini, jadi ini, jadi ini. Lama-lama stok firman habis. Karena stok firman habis, lalu Allah miskin, Allah kosong, tidak punya apa-apa. Nah kalau begitu Allah loyo, ya Allah loyo. Allah hanya tunggu tiap hari Sabat. Kalau kita datang, kami memuji kebesaran-Mu, kembalikan sedikit. Itu konsep dia. Menurut saya ini sesat. Ya. Tidak peduli dia siapa, kalau sesat, sesat. Jadi memang Allah bekerja, tapi biarpun dari sudut pandang manusia, pasti melelahkan, pasti habis energi. Tapi Allah adalah Allah, bukan manusia, tidak mungkin habis energi. Tapi saudara, fakta ini menarik. Allah yang bekerja. Artinya, jika saudara rajin bekerja, saudara mirip Tuhan Allah. Amin. Kalau saudara rajin bekerja, saudara mirip Tuhan Allah. Kalau saudara tidak bekerja atau malas bekerja, mirip siapa? Oh enggak, ya. Setan juga rajin saudara. Ya, setan juga rajin. Saudara hari Minggu berhenti kerja kan? Ibadah saja. Setan justru hari Minggu kerja banyak. Saudara masih tidur, setan sudah kerja. Waktu saudara masih setengah sadar, setan sudah bekerja, dia bisik. Sudahlah, tidak ke gereja pun orang maklum. Kenapa? Kemarin kerja bakti sampai jam 10. Maklum. Setan terus bekerja. Jadi setan rajin bekerja. Tuhan juga rajin bekerja. Kalau saudara bekerja, tak usah bilang mirip setan. Mirip Tuhan. Tapi kalau saudara tidak bekerja, malas bekerja, mirip Tuhan juga tidak, mirip setan juga tidak. Maka saudara menjadi makhluk yang aneh. Tidak tahu mirip siapa. Nah, Allah bekerja,
sewaktu menciptakan manusia. Allah yang bekerja ini lalu memberikan tugas, mandat kerja. Kejadian 1 ayat 28. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan dan burung-burung dan segala yang merayap di bumi. Ini mandat kerja. Ayat ini di dalam bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Kemudian diberkatinya mereka dengan ucapan, beranak cuculah yang banyak, supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi, serta menguasainya. Terus, kamu kutugaskan mengurus ikan-ikan, burung-burung, semua binatang yang liar, dan seterusnya. Jadi tentu kerja manusia pada zaman itu konteksnya adalah urus ikan, urus burung di Taman Eden. Itu konteksnya. Konteks ini jelas berbeda dengan konteks kita sekarang. Tapi panggilannya sama, panggilan bekerja. Maka dalam konteks kita adalah Tuhan ingin masing-masing kita bisa melakukan pekerjaannya masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan yang mempunyai pekerjaan. Itu berarti yang malas bekerja atau yang bekerja asal-asalan, entah di kantor, di sekolah atau di mana saja, yang absen terus, yang pura-pura sakit, yang kerja cari tulang, kerja sambil ngomel, dan sebagainya, sebenarnya sementara melawan perintah Tuhan. Karena Tuhanlah yang memerintahkan orang bekerja. Ingat saudara, Alkitab secara khusus kitab Amsal itu mengecam orang malas secara luar biasa. Ada banyak ayat saya lihat tentang, saya cari kata malas di dalam kitab Amsal, ada setumpuk kata malas di sana. Dan semuanya menentang orang malas. Beberapa di antaranya Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Ayat 9-nya, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Amsal 26 ayat 14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikian si pemalas di tempat tidur. Ya toh? Habis dari sini kan balik lagi. Terus seperti itu berapa jam? Persis seperti engsel pintu. Bolak-balik, bolak-balik. Ini sindiran yang luar biasa bagi orang yang malas, yang terlalu cinta tempat tidur. Rasul Paulus memberikan nasihat. 2 Tesalonika 3. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tapi kami berusaha berdirilah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kamu berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Kami katakan ini karena kami dengar ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang, melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Karena itu saudara, marilah kita semua masing-masing punya pekerjaan. Yang belum punya kerja, asal saudara memang kepengen kerja, cari kerja, belum dapat, itu bukan urusan. Tapi kalau ada kesempatan banyak bekerja, tapi saudara sendiri memang dasar malas bekerja, atau sudah dapat pekerjaan tapi malas bekerja, perhatikan saudara, Tuhan yang memerintahkan bekerja. Tiap kali saudara tidak bekerja, kita melawan Tuhan. Karena itu marilah kita lakukan pekerjaan kita sungguh-sungguh. Sebagai wujud ibadah kita, entah itu PNS, pegawai swasta, tukang, dosen, guru, bisnismen, karyawan, penjaga toko, sopir, tukang ojek, apa saja, itu semua sepanjang pekerjaan itu halal dan tidak menyimpang dari firman, kita mesti melakukan sebagai wujud ibadah di hadapan Tuhan. Coba lihat nas pembimbing kita. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar dan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ini bukan urusan pelayanan di gereja, bukan. Ini urusan di rumah. Ini urusan pekerjaan hari-hari. Kenapa? Karena hamba-hamba, taatilah Tuhanmu.
Kenapa kok ada hamba? Memang dulu perhambaan belum dihapus. Dulu masih ada sistem perhambaan. Ada ini kata hamba di sini kurang tepat terjemahannya. Mestinya budak. Dulu ada pasar budak. Jual beli budak. Makanya banyak orang bisnis budak. Pergi ke kampung-kampung lihat yang kerempeng peot, beli dia. Ya di sana kan lagi obral-obral saja. Diambil, dia cas 3-4 bulan, mulai bagus, ditaruh di pasar budak. Ditaruh di pasar budak, jual. Di sana kalau mulai muncul yang badan besar, yang kuat, harganya bisa 3-4 kali lipat. Karena itu orang bisnis itu. Kalau model saya dijual pasti mahal. Kalau sudah dibeli, saudara, itu hak mutlak dari Tuhan. Hamba atau budak tidak punya hak asasi. Ada kesalahan, lapor polisi, lapor pemerintah, yang salah budaknya. Kenapa? Budak tidak punya hak asasi. Tuannya mau buat apa terserah tuannya. Kalau tuannya kepengen potong tangan budak, potong saja, tidak ada masalah. Kepengen cungkil mata, cungkil saja, tidak ada masalah. Potong kakinya, silakan. Bahkan ada tuan tertentu yang punya hobi menyenangkan kalau sambil minum kopi mendengar erangan kesakitan budak-budak. Karena itu kalau mau kopi, minum kopi, dia cari budaknya. Mau? Tiarap. Maunya suruh tiarap, algojo, tolong cambuk dia sementara saya minum kopi. Jadi dicambuk sampai mau ini berteriak kesakitan, tapi dia nikmati kopinya. Tidak ada masalah, tidak ada salah seorang tuan seperti itu. Apapun yang diperlakukan, tidak ada komentar. Bahkan rata-rata tuan-tuan adalah punya selir-selir istri banyak. Ditaruh di asrama khusus, namanya harem. Di harem itu, perempuan banyak di sana, kasih penjaganya laki-laki. Kalau tuannya keluar kota, dia khawatir. Jangan sampai saya keluar kota, ini penjaga yang selingkuh sama selir-selir ini. Untuk mencegah itu, kebiri para penjaganya. Alat kelaminnya dipotong semua. Jadi semua budak-budak dipotong alat kelaminnya, khusus penjaga harem. Supaya tidak bisa ada kemungkinan selingkuh sama selir. Budak yang sudah dipotong alat kelamin, yang sudah dikebiri, itu namanya sida-sida. Kalau saudara baca dalam Matius 19, di situ bilang, ada orang yang tidak dapat kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Kenapa? Nah, itu yang dikebiri itu. Jadi budak itu taat mutlak kepada tuannya. Nah, di sini saudara, hamba-hamba ini atau budak-budak ini ternyata jadi Kristen. Tapi mereka masih berhamba kepada tuan mereka yang belum tentu sudah Kristen. Ini kerja hari-hari. Ini tugas mereka, bukan pimpin liturgi, bukan khotbah, bukan penginjilan. Kerja pekerjaan harian mereka. Tapi saudara, perhatikan ayat 6, ayat 5. Taati Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Artinya, lakukan tugasmu hari-hari, bukan taat kepada Tuhan, tapi taat kepada Kristus. Karena kamu sudah Kristen. Jangan hanya di hadapan mereka, untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus, yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Berarti budak-budak itu, di sisi manusia, mereka budak dari tuannya. Tapi secara rohani, mereka budak dari Tuhan. Sekarang Tuhan mau mereka bekerja pada Tuhan mereka di dunia, dengan anggapan bahwa itu sama dengan bekerja pada Tuhan. Dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Jadi kalau misalnya ada budak mau ke pasar, kalau maunya mau ke pasar, mau sama dengan melayani Tuhan dan bukan manusia. Mau kerja kebun. Kalau mau tidak mau, berarti mau tidak melayani Tuhan. Kalau maunya mau tapi ngomel, mau tidak melayani Tuhan. Maunya mau lakukan kerja kebun, berarti mau melayani Tuhan. Berarti di sini melayani Tuhan tidak berarti orang selamanya harus khotbah. Melayani Tuhan bukan pimpin liturgi, dari singer, dari pemain musik. Tidak. Tapi bekerja dalam pekerjaan saudara setiap hari, itu adalah melayani Tuhan. Kalau saudara sebagai PNS yang baik, saudara jadi PNS yang baik, saudara melayani Tuhan. Saudara hamba Tuhan. Kalau saudara jadi sopir, jadi tukang ojek yang baik, saudara melayani Tuhan. Tapi kalau saudara jadi tukang ojek, yang naik cewek pas malam saudara larikan dia, itu hamba setan. Semua tugas kita, kalau kita lakukan dengan baik, kita semua adalah hamba
Kristus. Karena itu saudara, seandainya semua orang Kristen menyadari ini, saya bekerja di kantor, hari ini saya pergi ke kantor, saya adalah hamba Kristus yang lagi melayani Tuhan. Saya tugas hari ini jadi sopir, bawa mobil hari ini, berarti saya sementara melayani Tuhan. Tukang yang bekerja sementara melayani Tuhan. Penjual di pasar sementara melayani Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh orang Kristen, ibadah bukan terbatas hari Minggu. Pelayanan bukan terbatas hari Minggu. Tapi seluruh hidup kita adalah hari Minggu. Ibadah kita termasuk hari Minggu. Karena itu saudara, perhatikan baik-baik. Marilah kita rajin bekerja dalam pekerjaan apa saja. Karena itu adalah pelayanan kita pada Tuhan. Allah adalah Allah yang bekerja. Orang Kristen wajib menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaan. Ini hal pertama. Hal kedua yang akan saya bahas hari ini adalah Allah bukan cuma Allah yang bekerja, tetapi Allah ditampilkan di dalam Alkitab sebagai Allah yang bekerja sama. Bukan cuma bekerja, tapi bekerja sama. Bekerja sama di sini maksudnya adalah terjadi kerjasama antar pribadi-pribadi Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu pribadi berbeda. Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus. Anak bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa, bukan Anak. Itu beda-beda. Dalam tanda kutip omong sederhana, itu orang berbeda. Jadi Tritunggal itu bukan satu orang dengan 3 jabatan. Satu orang dengan 3 peran. Satu Esra di jalan sebagai sopir, di sekolah teologi sebagai dosen, di gereja sebagai pendeta. Tapi Esranya cuma satu. Nah, itu teori yang berkembang, itu sesat. Namanya monarkianisme atau modalisme atau ajaran modalisme. Itu sudah dianggap sesat, tapi banyak pendeta, banyak gereja, banyak orang Kristen masih anggap demikian. Tritunggal yang benar, Bapa itu bukan Anak, bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa, bukan Anak. Anak bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Pribadi berbeda. Karena ini pribadi berbeda, maka pribadi yang satu dengan pribadi yang lain bisa bekerja sama antar pribadi-pribadi itu. Dan mereka bekerja sama di dalam berbagai kesempatan. Dalam konteks penciptaan, mereka bekerja sama. Dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita baca sekilas, kesannya Allah di sini menunjuk pada Bapa. Bapa menciptakan langit dan bumi. Yesus, Anak, Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini firman ini gelar bagi Yesus. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti Bapa mencipta, Yesus ikut mencipta. Bagaimana dengan Roh Kudus? Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Lalu ayat 33 ayat 4, Roh Allah telah membuat aku, nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Berarti waktu mencipta, Bapa mencipta, Anak mencipta, Roh Kudus juga turut aktif di dalam mencipta. Berarti mereka bertiga pribadi ini bekerja sama di dalam penciptaan. Di dalam konteks inkarnasi dan penebusan dosa, Bapa utus Anak ke dalam dunia, Anak datang ke dalam dunia untuk melakukan tugas yang diberikan Bapa, dan Roh Kudus ikut aktif di dalamnya. Bapa merencanakan penebusan, Anak melaksanakannya, Roh Kudus menerapkan hasil penebusan itu pada orang percaya. Saya kutip kata-kata dari R.J. Potter. R.J. Potter mengatakan, Allah Bapa tidak mati di kayu salib. Roh Kudus juga tidak mati di situ. Hanya Yesus Anak Allah yang mati di Golgota. Namun keesaan, hakikat dan harkat Tritunggal seutuhnya terhisap dalam diri Yesus pada kematiannya di kayu salib. Jadi yang dua tidak ikut mati, tapi hanya Yesus. Tapi seluruh ketritunggalan seolah-olah terhisap di dalam penebusan itu. Kalau kita belajar lebih dalam, studi ayat-ayat Alkitab, Bapa, Anak, Roh Kudus, mereka bukan saja bekerja bersama-sama, tapi satu bekerja demi kepentingan yang lain. Saudara lihat ini ya, gambar ini, perhatikan baik-baik.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang saudara, kalau kita lihat ayat Alkitab, kita akan lihat bahwa Anak atau Yesus ini bekerja untuk Bapa. Coba terus. Perhatikan arah anak panah itu. Anak bekerja untuk Bapa. Lihat Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus pada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Berarti Yesus datang ke dunia melakukan pekerjaan Bapa. Dia bekerja untuk Bapa. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus melakukan kehendak Bapa. Yohanes 7 ayat 16. Jawab Yesus pada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku. Lagi-lagi Yesus bergantung pada Bapa. Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Dia yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Anak kerja untuk Bapa. Selanjutnya Bapa kerja untuk Anak. Ya, lihat Yohanes 8 ayat 18. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Kapan Bapa bersaksi tentang Yesus? Waktu Yesus dibaptis, keluar dari air, Bapa bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti Bapa bersaksi untuk Yesus. Bapa bekerja untuk Yesus. Ayat 29. Dan Ia yang telah mengutus aku, Dia menyertai aku, Dia tidak membiarkan aku sendiri. Berarti Bapa lagi-lagi menyertai Yesus, bekerja untuk Yesus, untuk Sang Anak. Lalu saudara, Bapa ketika mendukung pekerjaan Anak ini, Bapa mendukung pekerjaan Anak dengan memberikan Roh Kudus. Lihat gambarnya. Jadi ini pekerjaan Bapa, tapi memberikan Roh Kudus kepada Anak. Lihat Kisah 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia. Allah di sini Bapa. Bagaimana Allah atau Bapa mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dan berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai Dia. Bapa menyertai Dia. Jadi Bapa melengkapi Yesus dengan Roh Kudus. Setelah itu saudara, Roh Kudus kerja untuk Yesus. Sekarang Roh Kudusnya kerja untuk Yesus lagi. Matius 12 ayat 28. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Jadi Yesus memakai Roh Kudus untuk usir setan. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Dia, ini Roh Kudus, akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Yohanes 16. Tapi apabila Ia datang, Ia di situ Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itu yang dikatakannya. Dan Dia akan memberitahukan padamu hal-hal yang akan datang. Ia, Roh Kudus, akan memuliakan aku, sebab Dia akan memberitakan padamu apa yang diterimanya daripadaku. Berarti Roh Kudus di sini bekerja untuk Yesus. Jadi Yesus kerja untuk Bapa, Bapa kerja untuk Anak. Lalu Bapa pakai Roh Kudus untuk Anak, tapi Roh Kudus sendiri bekerja untuk Anak. Dari sini terlihat bahwa Allah Tritunggal itu bukan cuma Allah yang bekerja, tapi pribadi-pribadi Tritunggal itu bisa bekerja sama di dalam melakukan pekerjaannya. Kerjasama ini menunjukkan kesatuan mereka. Saya kutip dari buku saya sendiri tentang Tritunggal. Kesatuan hakikat ini mengakibatkan adanya kesatuan kehendak dan pikiran di antara pribadi-pribadi Tritunggal ini. Perhatikan ya. Di antara pribadi-pribadi Tritunggal ini tidak terdapat perbedaan kehendak, pikiran, dan pendapat sendiri-sendiri. Mereka tidak memiliki satu kehendak, tetapi memiliki kehendak yang satu. Mereka tidak memiliki kehendak yang sama, tapi memiliki kesamaan kehendak. Atau dengan kata lain, terdapat kehendak yang berbeda. Maksudnya masing-masing memiliki kehendak pribadi,
tapi tidak terdapat perbedaan kehendak. Bapa punya keinginan sendiri, anak punya keinginan sendiri, Roh Kudus punya keinginan sendiri, tapi tidak pernah bertentangan. Bapa mau bilang, saya mau cipta alam semesta. Anak bilang, saya tidak setuju. Tidak bisa. Kalau Bapa bilang apa, anak dan Roh Kudus pasti setuju. Pasti sama pikirannya. Pasti sama kehendaknya. Jadi ini kesatuan yang luar biasa. Nah, tadi kita sudah melihat Allah itu adalah Allah yang bekerja. Tapi sekarang kita lihat, kita juga mesti meladani Allah adalah Allah yang bekerja sama. Kalau kita bekerja sama, dalam hal apapun, kita mirip dengan Tuhan Allah. Kalau kita kerja, mirip Allah. Kalau kita kerja sama, mirip Allah. Bagaimana dengan setan? Setan kalau kerja sama atau tidak? Ya? Setan juga kerja sama ya. Saudara lihat, Markus 5 ayat 9. Kemudian dia bertanya kepada orang itu. Yesus bertanya, ini ada orang kerasukan setan. Jadi yang omong ini setannya, bukan orangnya. Jadi ia bertanya pada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, ini jawab setan yang ada dalam orang itu. Namaku Legion, karena kami banyak. Namaku Legion. Legion itu istilah Romawi untuk satu pasukan tentara yang personilnya 6.000 sampai 7.000. Makanya dia bilang, kami banyak. Jadi saudara, ini ada orang kerasukan setan. Yesus tanya, siapa namamu? Legion. Karena kami banyak. Banyaknya berapa? 6.000 atau 7.000. Bayangkan saudara, kalau saudara dirasuk roh satu saja, sudah jadi model apa? Tapi ini ada 6.000 atau 7.000 setan di dalam. Jadi apa orang ini? Ya. Jadi rupanya untuk satu orang, setan kerjasama keroyok ini orang. 6.000, 7.000 setan di dalamnya. Bahkan setan ini kerjasama tim luar biasa. Matius 12. Apabila roh jahat keluar dari manusia, dia pun mengembara ke tempat-tempat tandus mencari perhentian. Tapi dia tidak mendapatnya. Lalu dia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah kosong itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu setan langsung masuk? Tidak. Dia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk berdiam di situ. Jadi ada berapa setan? Berapa roh? Ada 8. Yang satu keluar, ajak 7 teman. 8 setan, 8 roh jahat dalam satu orang. Maka orang itu lebih jahat. Kenapa roh bisa kembali? Karena setelah dia keluar, dia datang cek and recheck. Rumahnya sudah kosong, rapi, teratur. Tapi masih kosong. Ini sama dengan orang yang mau memperbaiki hidupnya, tapi Yesus tidak ada di dalam. Jadi kalau Yesus tidak ada di dalam, setan masuk ulang. Jadi setan tetap setan bekerja sama. Saya ketemu satu tulisan di internet. Tulisan ini menarik. Dia bilang begini, tulisan ini. Tulisan ini judulnya 7 kelebihan setan dibandingkan manusia. Nah, salah satunya saya ambil kelebihan keempat. Setan solider. Sesama setan tidak pernah saling menyakiti. Bahkan selalu bekerja sama untuk menggoda manusia. Sedangkan manusia, jangankan peduli terhadap sesama, kebanyakan saling bunuh dan menyakiti. Nah, saudara, jadi kerjasama ini menunjukkan setan sendiri kalau bekerja, kerjasama. Allah sendiri kalau kerja, kerjasama. Maka kerjasama ini, kalau kita mau teladani Allah, kita bukan hanya bekerja, kita mesti bisa bekerja sama satu sama lain. Ada banyak orang sama-sama kerja, tapi tidak kerjasama. Saya ulang, ada banyak orang sama-sama kerja, tapi tidak kerjasama. Hafal baik-baik, pasang di status Facebook nanti. Saya pernah kerja sama-sama dengan seorang pendeta di satu gereja. Tapi biarpun sama-sama kerja, tidak bisa kerjasama. Kenapa? Karena kami dua berkelahi tiap hari. Padahal kalau kunjungan jemaat, sama-sama kunjungan. Pergi kebaktian rumah tangga, sama-sama kebaktian rumah tangga. Tapi kita dua punya otak tidak cocok satu sama lain. Berarti sama-sama kerja, tak bisa kerja sama. Akhirnya pelayanan itu menjadi hancur. Karena itu saudara, mari kita lebih sadar bahwa Allah kita, Allah Tritunggal, Dia sempurna di dalam bekerja sama.
Kita kekurangan, manusia kurang karena kekurangan, karena punya kelemahan. Kelemahan satu bisa ditutupi oleh yang lain. Karena itu kita perlu dan harus kerjasama. Mama saya mata masih bagus. Bapak saya mata tidak bagus. Tapi biarpun bapak saya mata tidak bagus, tapi bisa bawa motor. Mama saya mata bagus tapi tidak bisa bawa motor. Bagaimana caranya kedua orang tua ini bekerja sama? Mereka dua naik satu motor. Bapak yang urus bawa motor, mama yang melihat. Di depan belok kiri bapak. Belok kiri. Di depan kanan, rem bapak, maka bapak rem. Ya. Jadi biarpun masing-masing punya kelemahan, tapi dua orang ini bekerja sama, berhasil. Kita gereja sehebat apapun, mempunyai karunia sebesar apapun, sehebat apapun, ada kelemahan di titik-titik yang lain. Karena itu, marilah kita saling bekerja sama. Satu hari saudara, ada elang yang saking sombongnya, dia tawar kepada mereka sering kali makan kura-kura. Kura-kura ini dihabisi semuanya oleh elang-elang ini. Akhirnya rapatlah kura-kura itu. Kalau begini terus kita musnah. Lalu kura-kura itu rapat, keputusan rapat, berikan utusan kepada elang. Tantang dia lomba balap. Kalau kami kura-kura yang menang, elang mesti berhenti makan kami. Tapi kalau elang yang menang, silahkan makan kami semuanya. Lomba balap. Balapnya bagaimana? Dari pinggir danau sini ke danau sini. Elang terbang, kami berenang. Maka disampaikan pada elang bilang ini dasar otak kea. Ya. Mana mungkin dia mau lawan saya terbang berapa kali kibarkan sayap, pasti sampai. Ini kura-kura, jangankan berenang, jalan saja lama. Otak tidak jalan, makanya kalau ada orang boleh dulu otak kea. Elang percaya diri, elang bilang, oke, saya pasti pesta besar, makan ini kura-kura semua. Tapi setelah tawaran diterima, kura-kura rapat. Gimana memenangkan pertarungan? Kita pasti kalah dari dia. Tapi mereka atur strategi. Mereka sudah tempatkan satu kura-kura di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di ujung. Panggil kancil sebagai wasitnya, yurinya. Begitu tiup, elang mulai terbang. Kura-kura di sini masuk. Tapi dia masuk, dia tidak keluar. Dia masuk, dia diam. Yang ini yang nongol. Yang ini nongol, dia masuk lagi. Tapi dia tidak berenang, dia diam. Yang di sini keluar. Ya, lalu dia masuk lagi. Elangnya di sini, elang lihat dari atas. Wih, ini kura-kura cepat sekali. Elang baru di sini, kura-kura yang di pinggir bergerak naik. Keluarlah dia sebagai pemenang. Saudara, kura-kura ini lemah bukan? Tapi mereka memenangkan lomba balap itu karena kerjasama satu sama lain. Kalau kita mau berhasil di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita apapun, jangan kerja sendiri, bekerja sama. Karena Allah kita juga Allah yang bekerja sama. Jangan cuma sama-sama kerja, tapi bisa bekerja sama. Karena itu saudara, Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 berkata begini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari bunyinya, berdua lebih menguntungkan dari seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Saya baca komentar-komentar tentang Pengkhotbah 4 ayat 9. Ada dua penafsir mengutip kata-kata dari Talmud. Mengatakan, a man without companion is like the left hand without the right. Seorang tanpa sahabat seperti tangan kiri tanpa tangan kanan. Mari bekerja sama. Ini panggilan bekerja dan panggilan bekerja sama. Karena itu saya juga memanggil kita, mari kerjasama di bangunan gereja kita. Yang butuh kerjasama kita semua. Tanggal 29 nanti, teman-teman rombongan dari gereja Korea akan sampai di sini. Untuk peresmian gereja. Lantai kita kerja sampai jam 11, belum apa-apa. Karena itu, ini adalah panggilan untuk bekerja, sekaligus panggilan untuk bekerja sama. Kalau kita bekerja sama, campuran bisa berjalan lebih cepat. Karena itu, mari saudara-saudara, kalau habis ini ada yang berkesempatan, boleh turun lapangan untuk kita bekerja lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita, melengkapi kita dengan firman ini. Rajinlah bekerja,
Tetapi jangan bekerja sendiri-sendiri, bekerja samalah satu sama lain. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar dari Allah. Allah adalah Allah yang bekerja. Bahkan Allah bekerja dengan begitu giat. Allah bekerja non-stop. Biarlah itu jadi pelajaran bagi kami. Karena Allah yang bekerja itu juga memberikan mandat kerja kepada kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang rajin bekerja. Kalau ada di antara kami yang malas-malasan bekerja, biarlah firman ini adalah teguran dan nasihat. Supaya bangkit dari kemalasan dan bekerja dengan giat. Tapi seringkali Tuhan kami bekerja tanpa peduli dengan orang lain. Biarlah belajar dari Allah Tritunggal juga yang bekerja sama. Bukan hanya bekerja, tetapi bekerja sama. Buatlah kami juga supaya di dalam pelayanan kami, di dalam hidup kami mau bekerja sama satu sama lain. Saling menopang, saling mendukung. Supaya kelemahan kami boleh tertutupi oleh yang lain. Dan apa yang kami kerjakan boleh berhasil. Terima kasih Bapak. Biarlah spirit untuk bekerja dan bekerja sama ini boleh ada dalam hati kami, pikiran kami, menyertai kami di dalam hidup dan pelayanan kami sepanjang tahun 2013 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.